ashabal fadilah, para sesepuh, wabil khusus panjenenganipun Kiai Ahmad Shodiq, Kiai Zaini sareng sesepuh silain, Kiai Muhammad Najahul Umam, Kiai Zahfaid, Pak Kiai Abdul Aziz, Pak Kades, Pak Kiai Kholisun, Rois Syuriah MWCNU Lebak, sarang sesepuh silain, Pak Kasun dan semuanya, para guru, ustadz-ustadzah, bunyai, keluarga besar, kedua mempelai khususnya Ananda Rozik, Ananda Jannah. Alhamdulillah ini diem-diem Rozik nyantol. Kapan ini pasang jaringnya ini? Tiba-tiba ada undangan sih Rozik. Jannah selamat nggih. Moga-moga berkah, amin. Kita iringi Ananda ini sebab masih sangat muda. Anak muda ini harus didampingi sehingga kita nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu enak jawabnya lah, sudah maksimal ya Allah didampingi. Dalam penggalan ayat yang saya baca ini, hadirin, tentang kisah-kisah orang terdahulu, insyaallah boleh 15 sampai 20 menit maksimal. Sudah banyak pengantin, sudah bosan diceramai. Betul? Betul. 20 menit Mas Ansor ya. Hadirin, nasihat untuk Rozik dan Jannah yang rukun dengan saudaramu yang baru ya, Jannah, atau Rozik dengan keluarga Pamona yang rukun dengan saudaranya, yang rukun dengan tetangganya. Ikut rumusnya masyarakat, jangan bikin rumus sendiri aneh-aneh. Kayak orang jadab aneh-aneh. Jadi ikut rumusnya masyarakat, tahlilan loro tahlilan, manakipan loro manakipan, kumpul-kumpul ya kumpul-kumpul. Apa kata masyarakat? Pelan-pelan merubah masyarakat. Butuh generasi bergenerasi. Bula akan menyampaikan betapa rukun itu penting pada fase-fase Wali Songo, akhir fase Wali Songo sampai berdirinya Kerajaan Demak dan hilangnya Demak. Ini jarang ini dipelajari. Kenapa? Karena situs-situsnya banyak dilenyapkan oleh Belanda. Belanda itu namanya penjajah, pengen langgeng. Sekarang ini Belanda negara kecil, Indonesia jauh lebih hebat daripada Belanda. Ayo balas dendam ke Belanda. Diserbu sana pakai Sukhoi, pakai itu. Pak Prabowo sudah pesen. Untuk apa latihan tidak dipakai perang? Ayo perang, enggak, bantu dari belakang saya, biar matinya belakangan. Jadi Demak itu didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah ini namanya Abdul Fattah, dasar lidah Jawa dari Patah. Raden Patah atas restu Wali Songo Mbah Sunan Ngampen. Jadi yang membaiat Raden Patah itu Sunan Ampel. Siapa Raden Patah itu? Raden Patah itu putranya Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya V itu Raja Majapahit. Brawijaya itu bukan nama orang Bapak Ibu, itu gelar raja. Brawijaya, Fir'aun, Kisra itu gelar, bukan nama orang. Tapi tidak dari permaisuri, dari selir yang lain.
selirnya banyak tidak terhitung namanya raja, apalagi Raja Majapahit. Nah ibunya Raden Patah itu namanya Putri Banyowi dari Cina. Cantiknya luar biasa, akhirnya selir-selir yang lain itu iri. Nah, karena iri maka disuruh buang saja. Sudah pokoknya kalau sampean masih dengan itu aku tidak mau lah, selirnya itu kompak. Akhirnya Putri Banyowi dihadiahkan kepada Aryo Damar yang ketika masuk Islam namanya berganti menjadi Aryo Abdillah. Jadi di zaman itu hadirin itu perempuan dihadiahkan masih biasa. Kok aneh. Nah, hukumnya gimana ya? Tidak tahu hukumnya gimana ya. Menghadiahkan perempuan. Akhirnya dikawin Aryo Damar, tapi ketika diberikan ke Aryo Damar Bupati Palembang itu Banyowi dalam keadaan mengandung Raden Patah. Jadi Raden Patah itu lahir di Palembang dan dibesarkan di Palembang. Ketika remaja kemudian nyantri ke Mbah Sunan Ngampel dengan adiknya namanya Raden Kusen, itu satu ibu tapi lain bapak karena Banyowi sudah dikawin Aryo Abdillah. Pun singkat kata Raden Patah didaulat menjadi Sultan Demak. Tempatnya ya di sekitar Masjid Demak yang sekarang itu. Lu Majapahit kok diem? Majapahit itu sudah menuju keruntuhannya. Majapahit sudah redup menuju kejatuhannya. Jadi Mbah Sunan Ngampel yang membaiat beserta semua majelis wali dan masih menangi kurang lebih 3 tahunan nemenin Raden Patah itu. Luar biasa Demak itu. Jangan dikira Demak itu wilayahnya hanya di Demak. Demak sampai Lasem, sampai Tuban, sampai Gresik, sampai Malang, sampai Cirebon, sampai Banten, bahkan Palembang itu semuanya berada di bawah kekuasaan Demak. Nah, kalau diludruk-ludruk diketoprak namanya Demak Bintoro. 40 tahun hadirin ini luar biasa. Maka legenda ini Raden Patah punya anak 6. Anak yang pertama namanya Raden Muhammad Yunus, disebut Unus. Adipati Unus diangkat menjadi panglima perang. Adipati Yunus ini salah satu pahlawan nasional karena menyerbu Portugis yang ada di Malaka. Bayangkan ya, dari Demak ke Malaka. Dulu pelabuhannya tidak di Demak. Demak itu salah satu kaki Gunung Muria, tidak punya pelabuhan. Pelabuhannya di Jepara. Nyerbu ke Malaka. Malaka itu sekarang masuk Malaysia. Jauhnya luar biasa, berminggu-minggu kalah Pak. Kalah karena Portugis juga persenjataannya tidak kalah hebat, Demak juga tidak kalah hebat. Ini santri-santri nggih, jong atau perahu besar yang ditumpangi oleh Adipati Muhammad Yunus itu ketebalan tembaganya kalau menurut Agus Sunyoto itu 5 cm lebih, bayangkan. Sehingga kalau ditembak oleh meriam tempo dulu ya, itu tidak mempan, tidak goyah. Itu perahunya Adipati Muhammad Yunus. Jadi santri bisa bikin perahu dengan dindingnya dari tembaga tebalnya 5 cm, dilengkapi dengan meriam kala itu, luar biasa. Santri sekarang kepet semua, kebanyakan libur, Ramadan pulang, Juli pulang, cecer di jalan ilmunya. Dulu itu santri semua kan. Jadi pasukan Demak, pasukan Tuban, pasukan dari Palembang dibantu oleh pasukan Aceh nyerbu Malaka. Kalah, tidak apa-apa, yang penting berani sana. Nyerbu ke arah utara, maka Adipati Muhammad Yunus itu bergelar Pangeran Sabranglor, seorang pangeran yang berani menyeberang ke arah utara untuk mengalahkan Portugis, tapi kalah. Nanti datang lagi ketika Raden Patah wafat, kesultanan dipegang Muhammad Yunus, maka program unggulannya nyerbu Portugis.
Ini namanya perang yang bener ini, perang melawan penjajah. Karena Portugis itu menguasai Malaka, menguasai Tumasik, menguasai Pasai dan seterusnya, harus diserbu ini. Maka konon 100 kapal itu Muhammad Yunus membawa pasukan dan jauh lebih besar, tapi kalah lagi. Bahkan penyerbuan yang kedua ini Adipati Muhammad Yunus terluka parah, 3 bulan kemudian wafat. Digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggono. Nah, kenapa tidak digantikan putranya Muhammad Yunus? Putranya Muhammad Yunus masih kecil, tapi sebenarnya ada adik kandung yang pas, yang di bawahnya Muhammad Yunus, namanya Raden Mukmin atau Raden Kingkin. Tapi Trenggono ini sangat berambisi, dibunuhlah ini kakak kandungnya yang bernama Raden Kingkin ini, mati Pak. Sore-sore di pinggir sungai dibunuh ini, kakak kandungnya dibunuh ini oleh siapa? Oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu tidak main ya. Sultan Trenggono itu muridnya Sunan Kalijogo, ya muridnya Sunan Kudus. Kurang apa alimnya? Maka rukun itu penting. Apakah selesai? Tidak. Nanti Raden Mukmin itu punya anak namanya Aryo Penangsang. Loh, tidak terima. Bapaknya dibunuh, tidak terima. Nanti ini. Baik, sekarang siapa penguasanya? Adipati Muhammad Yunus hanya 3 tahun. Diganti Trenggono lama, 21 tahun. Sultan Trenggono ini anehnya, beliau memerintah cukup lama, 21 tahun, tidak menyerbu Portugis, malah menyerbu saudara-saudaranya sendiri. Cirebon diperangi gitu, Banten diperangi, sampai Malang, Surabaya, Pasuruan, Blambangan ditaklukkan semuanya, Portugis dibiarkan. Nah ini salahnya di situ, menurut sejarawan. Okay? Menurut sejarawan, singkat kata Sultan Trenggono mati di Panarukan. Panarukan itu kalau sekarang itu Bondo lah. Dalam rangka memerangi sisa-sisa pasukan Blambangan, Trenggono kalah, mati Pak. Tapi kemudian jenazahnya dimakamkan di tepat di belakangnya Masjid Agung itu. Siapa yang menggantikan Trenggono? Nah ini Aryo Penangsang yang tahu bahwa bapaknya sudah dibunuh, dendam ini sudah siap-siap itu. Naiklah anaknya Sultan Trenggono yang namanya Raden Prawoto. Tapi tidak lama Pak, 3 tahun dibunuh oleh Aryo Penangsang. Bunuh-bunuhan. Trenggono bunuh Raden Kingkin, kemudian anaknya Raden Kingkin namanya Aryo Penangsang membunuh pamannya sendiri namanya Raden Prawoto, paman kandung Pak. Nah Aryo Penangsang waktu itu sudah menjadi Bupati Jipang. Jipang itu kalau sekarang di Cepu Blora. Nah singkat kata Raden Prawoto juga hanya 3 tahun dibunuh oleh Aryo Penangsang. Demak geger, sultannya naik namanya Aryo Penangsang, kemudian kesultanannya dipindah ke Cepu. Jadi Aryo Penangsang itu sudah sultan yang kelima. Raden Patah, Adipati Muhammad Yunus, Sultan Trenggono, Raden Prawoto, terakhir Aryo Penangsang. Itu kalau dipikir-pikir hadirin, kira-kira bener mana Prawoto? Apa salahnya Raden Prawoto? Aryo Penangsang kira-kira salah apa enggak? Dikatakan salah ya salah, dikatakan benar ya benar. Kalau namanya orang enggak rukun, rebutan apapun itu kadang gelap. Inilah kelemahan umat Islam sampai hari ini. Umat Islam itu sampai hari ini Pak, sejak abad 1900-an, setelah dijajah oleh orang-orang Barat itu sampai sekarang terbelakang gitu ya. Masih banyak yang di bawah standar kemiskinan, senang tengkar gitu. Itu umat Islam sampai hari ini. Demak itu 90
tahun. Perang saudara, geger bunuh bu. Maka janah ya, titip janah ya. Nanti kalau mukim di daun, maka ikut adatnya orang Rozik, hidup di Pamona, ikut budayanya orang. Insya Allah rukun nanti. Ini kalau soal alim nggak kurang alim orang-orang yang ceritakan ini. 90 tahun tumpes Demak. Bahkan keratonnya pindah-pindah. Raden Patah di Demak, pas di kota Demak, dekat alun-alun itu. Adipati Unus di Demak, Trenggono di Demak, Raden Prawoto sudah pindah ke Pati. Tapi namanya tetap Demak. Aryo Penangsang pindah lagi ke Blora, namanya tetap Demak. Aryo Penangsang hanya 5 tahun dibunuh oleh Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Hilang Demak. Siapa Joko Tingkir? Wah panjang itu. Joko Tingkir itu anak buahnya Trenggono, dikipas-kipasi adiknya Raden Kingkin, adiknya Prawoto namanya Ratu Kalinyamat, Bupati Jepara. Dibunuhlah Aryo Penangsang, kalah Aryo Penangsang, Demak selesai, ganti kerajaan Pajang Islam. Namanya Pajang Islam, daerah Boyolali sampai Sukoharjo, daerah Jawa Tengahan. Nah, Pajang apakah juga masih kesro-kesro, Pak? Joko Tingkir dikipas-kipasi untuk membunuh Aryo Penangsang. Aryo Penangsang mati, Joko Tingkir naik. Tapi naiknya ini tidak mulus karena dia punya panglima perang namanya Sutowijoyo yang juga punya ambisi. Sutowijoyo itu anaknya Ki Gede Pemanahan, nanti yang mendirikan Mataram Islam. Sutowijoyo inilah yang membunuh Aryo Penangsang atas suruhan Joko Tingkir. Kemudian Sutowijoyo tidak dijadikan bupati, ngamuk, dendam. Akhirnya begitu dia menggantikan ayahnya Ki Gede Pemanahan di Yogyakarta, dia menyerbu Joko Tingkir. Joko Tingkir kalah. Joko Tingkir kalah diganti oleh menantunya Aryo Pangiri. Aryo Pangiri diganti anaknya Pangeran Benowo, tumpeslah Pajang, kemudian terbitlah Mataram Islam. Pajang hanya 20 tahun, Bon. Demak 90 tahun, Pajang 20 tahun, ganti Mataram, VOC sudah datang. Nah, nanti panjang itu. Saya tidak akan cerita Mataram karena Mataram itu panjang, 170-an tahun dengan empat penguasa sampai terjadinya pembunuhan para kiai di masa Amangkurat I karena dikipas-kipasi Belanda. Kok ada orang tega membunuh kurang lebih 6.000 kiai Jawa Tengah, Jawa Timur saat itu. Kalau ninja baru berapa? Ini 6.000-an kiai dibunuh oleh Amangkurat ini. Kenapa? Amangkurat tidak ingin kekuasaannya diganggu gugat oleh siapapun. Nah, ini satu rukun terakhir, Jannah dan Rozik. Nah, kamu santri nak ya, maka jangan iri, jangan dengki. Allah zat yang maha mengatur. Sekarang ini bekerja sama, ayo bekerja sama, bekerja sama. Jangan berkompetisi dalam hal-hal yang semestinya kita kerjasamakan. Kenapa kita ini kok senang bersaing? Antara pedagang bersaing, antara ini bersaing. Kenapa? Mungkin karena di lembaga pendidikan kita itu masih diajari bersaing. Saingan cerdasnya, saingan begitu-gitulah. Yang cerdas diunggul-unggulkan dan seterusnya, tidak diajari kerjasama. Maka ujian tengah semester, ujian akhir semester, yang namanya ujian ayo diubah. Jangan anak tidak boleh nengok, tidak boleh nengok kiri, tidak boleh. Jangan itu. Ayo disuruh kerjasama. Jadi ujiannya itu bentuknya diskusi. Nah itu kerjasama. Diubah Pak. Berpuluh-puluh tahun kan enggak toh. Tengok kanan aja dijewer sama pengawasnya. Betul? Ganti supaya kita maju seperti Israel. Israel itu cara ujiannya tidak ada kayak kita itu. Oh, anak tegang kayak gitu.
nengok nggak boleh, ini nggak boleh. Wah, semua buku dikumpulkan itu sudah masa lalu, ganti sekarang. Ujiannya bekerja sama, ujiannya wajib membuka buku. Wah, setuju? Mantap. Israel itu jadi konsultan pertanian di Ethiopia. Sekarang Ethiopia paling maju pertaniannya di Afrika. Di Israel nggak ada, Pak. Negara Israel itu maju, Pak. Tidak ada model-model ujian kayak kita yang harus wah gini, nengok nggak boleh. Ujiannya kerjasama. Nanti dia menjadi warga masyarakat, senang bekerja sama. Alangkah indahnya itu. Sama pedagang bekerja sama, sesama kades bekerja sama, sesama anggota dewan bekerja sama. Itu jangan tengkar aja. Ya, pengantin ya, kerjasamalah dengan saudara-saudaramu, jangan bertengkar. Kerjasama dengan keluarga besarmu. Jangan bekerjasama dengan tetanggamu dalam rangka meraih kesuksesan bersama. Kaya bareng-bareng gitu loh, pinter bareng, sukses bareng. Moga-moga nggih kedua mempelai ini diberkahi oleh Allah, amin Allahumma. Segera memiliki momongan yang berkualitas dan juga diberkahi Allah. Barakallahu lakum wa barakallahu alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.